Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha fala takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah perkenankan kita kembali hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita, menjadi amalan yang diterima Allah dan menjadi pemberat timbangan amalan soleh kita kelak di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seni interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada bagian keempat, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan segmen dakwah khusus. Di sini mu'alif menyebutkan beberapa bagian di bab keempat ini. Yang pertama adalah interaksi Rasulullah dengan para mu'allaf. Kemarin sudah kita lewati dan kita pelajari bersama. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu interaksi Nabi SAW, interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang Badui. Kalau di negara kita ini, orang Badui itu tidak tahu ya, tergambar diwakili oleh siapa, saya tidak bisa memberikan gambaran. Yang jelas orang Badui itu orang yang tidak tinggal di perkotaan, jauh dari peradaban, ya, tinggal di berpindah-pindah mencari sumber air. Kemudian mereka biasanya hidup berkelompok-kelompok seperti itu, ya. Sehingga orang Badui ini dikenal di zaman Nabi SAW sebagai orang yang sedikit terbelakang, dan kemudian dikenal dengan ucapan dan perbuatannya yang kasar, gitu ya. Nah, orang Badui ini juga disebut banyak tempat di dalam Al-Quran dengan istilah Al-A'rab. Al-A'rab. Al-A'rab itu orang-orang Badui. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Dan orang-orang Badui, orang-orang A'rab itu lebih banyak kekafirannya dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Al-Quran menggambarkan orang Badui itu lebih banyak kekafirannya dan kemunafikannya, pengingkarannya kepada Allah dan Rasulnya itu lebih besar daripada orang-orang yang tinggal di kota,
ya karena keterbelakangan mereka, karena perangai dan karakter mereka yang keras seperti itu. Tapi kita nanti akan mengetahui bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang yang semacam ini, ya, orang-orang yang mungkin agak tertinggal informasi, orang-orang yang kemudian mungkin agak terbelakang karena memang mereka hidupnya tidak up to date, tidak langsung tahu informasi sebagaimana orang-orang yang mengikuti teknologi seperti itu. Nah, nanti kita akan temui banyak interaksi para badui ini yang berlaku kasar kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW, kita akan lihat kesempurnaan akhlak beliau, bagaimana Nabi SAW tetap bersikap santun dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi SAW atas sikap lemah lembutnya. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-159, bagaimana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau sekiranya kamu bersikap keras kepada mereka, kepada umatmu, lan faddu min haulik, maka mereka akan berpaling darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kata Allah, maka maafkanlah kesalahan mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang perkara-perkara yang dipermasalahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian ketika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau kamu sudah ikhtiar itu semua, maka kemudian bertawakallah, berserahlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Jadi Rasulullah SAW di coaching, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana interaksi. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat Allah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Kalau kamu juga keras kepada mereka, mereka akan menjauhimu. Ya. Jadi ini mungkin bisa kita ejawantahkan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita pada orang-orang mungkin belum menerima dakwah Islam, kepada orang-orang yang masih apatis, tidak mau tahu terhadap Islam, lebih cenderung tidak suka kepada agama Allah, tidak suka bau-bau ngaji, bau-bau ilmu, bau-bau Islam, itu tidak suka. Maka sikap kita bukan bersikap keras kepada, tapi sikap kita adalah menampilkan kelemah lembutan kepada mereka. Tugas kita hanya fa'fu anhum, memberikan uzur untuk mereka, memaafkan mereka, wastaghfir lahum, terus mendoakan ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amri, dan berusaha untuk apa? Bermusyawarah dengan mereka, mengkompromikan. Lah bagusnya gimana? Kamu maunya bagaimana? Lebih banyak mengalah, memang harus banyak mengalah. Kemudian apa kata Allah? Fa idza azamta, kalau kamu semua itu sudah kamu lakukan, fatawakkal 'ala Allah, serahkan sama Allah. Tugas kita hanya mengantar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya mengantar sampai depan pintu saja. Ya, tugas kita mendekatkan mereka pada pintu hidayah. Dibuka atau tidak itu urusan Allah, fatawakkal 'ala Allah. Usaha kita itu diapresiasi Allah dengan kalimat innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hari ini memuliakan Allah. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang A'rab atau orang-orang Badui ini seperti orang-orang yang keras, orang-orang banyak ingkarannya dan lebih banyak kemunafikannya, ya. Dan bahkan Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang hidup di pasir,
ya akan menjadikan perangainya keras, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu juga kadang perangainya atau karakternya dipengaruhi tempat dia bertempat tinggal. Kalau dia tinggalnya di Solo, Jogja gitu ya, itu ya pasti kalem karena memang kondisinya tenang ya. Kalau tinggalnya di pesisir itu biasanya suaranya keras. Makanya apa? Di dunia seni ya, di Solo ini ada satu komunitas hijrah, teman-teman seniman dahulu, sekarang hijrah tetap dengan keseniannya, namanya Seniman Eling Gusti. Kita kadang bermajlis itu membicarakan kesenian di Indonesia ini beragam karakternya, tergantung juga lingkungannya ya. Makanya kalau Solo sekitarnya ya keseniannya gamelan ya, mukulnya pun pelan-pelan, teng teng gitu ya. Tapi kalau yang di daerah pesisir itu keseniannya ya hadroh ya, keras-keras ya, rebananya dipukul keras-keras. Karena apa? Karena saingan dengan suara ombak ya, suara dengan suara laut ya, suaranya keras-keras, karakternya juga lebih keras daripada orang yang ada di tengah begitu ya, di tengah. Nah sama Rasulullah SAW juga mengatakan barang siapa yang hidup di padang pasir, maksudnya orang-orang Badui, maka ya akan menjadi keras perangainya ya. Nah ini menunjukkan bahwa orang-orang Badui di zaman Nabi SAW itu punya sikap seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika membicarakan di tempat lain tentang orang-orang Badui ini, Allah misalnya berfirman di dalam surah At-Taubah, kalau tadi di ayat ke-97, di ayat ke-98-nya Allah berfirman, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Dan di antara orang-orang Badui itu ada yang memandang apa yang dinafkahkan itu sebagai suatu kerugian dan dia menunggu mara bahaya menimpanya. Jadi nafkah, menginfakkan sesuatu itu sesuatu yang rugi gitu ya. Alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Kemudian Allah mengatakan wa minal a'rabi may yu'min billah may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah. Ya, tetapi ada juga orang-orang Badui yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka memandang apa yang diinfakkan itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengatakan, walaupun karakter aslinya orang Badui itu keras, lebih banyak kekafirannya dan lebih banyak kemunafikannya, tapi di antara mereka ada juga yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Badui di zaman Rasulullah itu ya dua, ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau hari ini kita mendapati ada suatu kaum yang mungkin keras sekali permusuhannya kepada Islam misalnya, tidak semua di antara mereka kemudian ya memusuhi Islam dan kafir. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang kemudian beriman kepada Allah. Beberapa kesempatan yang lalu saya pernah cerita ya, saya punya satu kenalan ya, dulu beliau ini kuliah di UGM ya. Beliau ini anak kandung seorang aktivis Zionis ya, dan memang sengaja disekolahkan di Indonesia memang karena ingin menyebarkan paham Zionis di Indonesia ini. Tapi ketika sekolah di UGM kenal dengan beberapa aktivis lembaga dakwah kampus, kemudian dia tertarik, kemudian masuk Islam, hadirin ya, masuk Islam. Dan Masya Allah hari ini ya, karena ketahuan sama orang tuanya masuk Islam, semua rekeningnya dibekukan, bahkan pernah beberapa kali dilakukan percobaan pembunuhan. Jadi orang Yahudi itu, orang Zionis itu kalau sudah anaknya unproduktif, tidak justru mendukung programnya orang tuanya, maka justru akan dibunuh sendiri. Akhirnya hari ini dilindungi oleh komunitas mu'allaf dunia dan diganti namanya, semuanya identitasnya dirubah karena dicari orang ini, karena ini orang cerdas sekali.
Ya, doktoralnya saja 3 gelar. Ya, orang-orang Yahudi begitu hadirin. Satu orang harus punya lebih dari satu keahlian, gitu ya. Karena memang mereka ini memang orang-orang yang cerdas, gitu ya. Kemudian akhirnya hari ini, masya Allah, saya dapat kabar terakhir, beliau sekarang ada di Palestina, di Gaza, hadirin. Jadi Yahudi malah membela kaum muslimin Palestina, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di antara banyak orang yang lebih besar kemungkinan kafirnya dan lebih besar kemungkinan kemunafikannya, Allah tetap memberikan secercah harapan bahwa di antara mereka pasti ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang para Badui ini. Dalam At-Taubah ayat 101 bahkan Allah berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Di antara orang Badui juga ada orang-orang munafik, ya, kayaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat sama Rasulullah, tapi sebenarnya mereka munafik, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, inilah yang kemudian akan kita bahas bagaimana interaksi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para Badui ini. Ada Badui di zaman Rasulullah itu, kemudian mereka beriman kepada Allah sampai mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang Badui, ya, berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian dalam suatu peperangan, si Badui ini ikut berperang bersama Rasulullah. Dalam peperangan itu Rasulullah memenangkan peperangan, kemudian Rasulullah mendapatkan ghanimah yang banyak. Dalam pembagian ghanimah atau harta rampasan perang, si Badui ini tidak hadir, padahal dia adalah pasukan yang ikut dalam peperangan. Karena tidak hadir, maka sebagian harta rampasan itu dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada si Badui ini untuk kemudian diantarkan oleh sahabat ke rumahnya. Sampai di rumah Badui ini, harta rampasan yang begitu banyak mau diberikan kepada si Badui ini. Badui ini justru bertanya, ma hadza, ini harta apa? Ya, ini apa? Kata para sahabat, hadhihi qismatun qasamahu lakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah bagian harta rampasan perang yang diberikan Nabi untukmu karena kamu ikut berperang. Kemudian Badui ini marah dan berkata kepada sahabat utusan ini, bukan untuk perang, ya, tapi ini untukmu, ini jatahmu, kata sahabat ini. Kemudian akhirnya si Badui ini mengambil barang tadi itu, harta rampasan perang, dibawa ke hadapan Nabi. Kemudian di depan Nabi si Badui ini berkata, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ma hadhihi, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, ini apa? Kemudian Rasulullah mengatakan, hadhihi qismatun qasamtuha laka, ini bagian rampasan perang aku bagikan karena ini adalah jatahmu. Maka kemudian si Badui ini berkata, ya Rasulullah, aku masuk Islam, aku berhijrah ke Madinah, aku berperang di jalan Allah bukan untuk mendapatkan ini. Lalu Rasulullah, lalu untuk apa? Aku berjihad di jalan Allah agar ada anak panah yang terhunus ke leher sebelah kananku dan aku mati syahid di jalan Allah. Kemudian Rasulullah mendengarkan pernyataan Yahudi itu, Badui itu, Rasulullah SAW berkata kepada Badui ini, ya, intasdukillah yasdukka, kalau benar niatmu karena Allah, maka Allah yang nanti akan mewujudkan niatmu itu. Allah yang akan membenarkan niatmu. Intasdukillah yasdukka, kalau benar niatmu karena Allah, Allah yang akan membenarkan niatmu itu. Kemudian si Badui ini pulang. Dalam peperangan selanjutnya, si Badui ini ikut lagi berperang. Dan ternyata setelah peperangan, ya, Rasulullah mencari Badui ini dan tidak ketemu. Dapat kabar dari seorang sahabat, sesungguhnya si Badui ini gugur di medan jihad. Rasulullah langsung mendatangi jasadnya dan ternyata benar. Rasulullah ketika melihat jasadnya, Rasulullah SAW melihat, ya, Badui ini dalam keadaan terjatuh dan dalam keadaan leher sebelah kanannya tertancap anak panah. Dia syahid di jalan Allah. Kemudian Rasulullah yang membopong jasadnya dan Rasulullah yang memakamkannya, karena
seorang yang syahid itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan sebagaimana jasadnya ketika dia meninggal. Kemudian di liang lahatnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hadza abduk kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahidan wa ana syahidun ala dzalik. Rasulullah mendoakan Badui ini dan berkata, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu, keluar dari rumahnya berhijrah di jalanmu, terbunuh secara syahid dan aku yang menjadi saksinya. Rasulullah yang menjadi saksi Badui ini. Dia ada orang-orang Badui yang kemudian keimanannya begitu sempurna dan kemudian karena lurus niatnya sampai Allah mewujudkan apa yang diharapkan dari Islam ini, ya, dari apa yang disampaikan dalam riwayat ini. Para ulama menggarisbawahi kalimat Rasulullah SAW tadi, intasdukillah yasduka. Jika benar niatmu karena Allah, niscaya Allah akan menyelesaikan sampai proses akhir dari niatmu itu. Ya, jadi kalau punya niat harus jujur sama Allah. Kalau punya satu harapan, cita-cita, mimpi, ya jujur saja sama Allah. Allah nanti yang akan membenarkan niat kita. Sebagaimana Badui ini, siapa di antara sahabat yang peduli sama Badui ini? Tidak ada. Tapi karena niatnya jujur karena Allah, Allah selesaikan sampai proses akhirnya. Ya, inilah jawaban mengapa banyak orang-orang yang sepertinya mustahil untuk mendapatkan sesuatu tapi ternyata jadi mustajab. Ya, saya pernah jemput istri saya di pertigaan Jajar itu, yang biasanya di Masjid Jajar itu kan depannya dulu banyak becak-becak itu ya. Dulu waktu kami tinggal di Fajar Indah, kemudian istri saya becak karena saya tidak bisa jemput, becak dari Semarang turun situ naik bis, kemudian becak ke Fajar Indah itu. Ya, pas naik becak, si bapaknya ini cerita, bapak becaknya ini, Mbak, saya ini baru aja narik hari ini kok, alhamdulillah dapat penumpang. Loh, memangnya dari mana Pak? Alhamdulillah kami kemarin sekeluarga, saya, istri sama anak berangkat umroh katanya. Coba Anda bayangkan, tukang becak berangkat umroh sekeluarga. Istri saya yang bertanya-tanya, kemudian akhirnya bertanya, ini kok bisa berangkat umroh, gimana ceritanya Pak? Itu apa nabungnya sudah lama atau gimana? Kata bapaknya ini, jadi ceritanya saya setiap Jumat menggratiskan becak saya. Ada orang begini, ya, hanya karena saya punya niat lillahi ta'ala, saya ingin menjadi tamunya Allah di Baitullah, gratiskan becaknya setiap Jumat. Jelas tidak masuk akal ini. Orang mau berangkat umroh itu kan harusnya nabung uang, ini malah gratiskan. Tapi niatnya begitu kuat hadir. Sampai suatu hari, ya, ketika dia dapat satu penumpangnya ini orang tidak tahu dari mana, kemudian turun penumpangnya, ternyata dompetnya itu terselip di jok becak itu. Dan kemudian setelah orangnya pergi, Pak becaknya ketika mau istirahat di joknya tahu ada dompet, ternyata isinya dokumen-dokumen penting. Dia berusaha cari mana alamatnya, setelah sekian hari tahunya. Kemudian setelah dia datang ke alamatnya, dia kasihkan utuh diri, dompet isinya utuh, ya. Padahal orangnya ini sudah bingung nyari karena di situ ada dokumen, ada identitas penting dan lain sebagainya, kartu-kartu. Sampai akhirnya orang ini bilang, ya Allah, ini yang saya cari, ya, berhari-hari saya tanya ke semua orang, saya cari di kantor tidak ketemu Pak. Kemudian ini dapatnya di mana? Di jok becak. Kemarin jenengan kan naik becak saya, katanya. Kemudian ditanya alamatnya, singkat ceritanya, orang ini ternyata orang kaya, ya. Dan tidak tahu, kok tahu-taunya si tukang becak ini pingin umroh. Dia datang ke rumahnya, dia kasih hadiah umroh satu keluarga dia. Intasdukillah yasduka. Jika benar niatmu karena Allah, Allah yang akan menyelesaikan sampai proses akhirnya. Inilah jawaban mengapa ada orang yang buta tapi hafal Quran. Buta itu harusnya kan tidak bisa ngafal Quran. Kita yang lihat Quran, huruf sak harokatnya tahu, tidak hafal-hafal Al-Quran. Ada orang yang buta huruf, hafal Quran, bacaan Qurannya bagus, tajwidnya lebih pakem daripada kita.
Intastukillah yasduka. Ya. Jika benar niatmu karena Allah, Allah yang akan mengantarkan niatmu itu sampai proses akhirnya. Ya. Makanya hari ini muliakan Allah, pelajaran dari Badui ini tadi. Ya, Badui itu orang yang dianggap remeh oleh orang-orang kota hadirin di zaman Nabi SAW. Tapi karena kelurusan niatnya dan kebenaran niatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selesaikan proses akhirnya. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ada pula badui-badui yang kemudian punya perangai buruk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian badui-badui yang seperti ini yang diceritakan. Suatu hari, ya, kata sahabat Anas bin Malik, ketika kami sedang berada di masjid bersama Rasulullah, ada seorang badui yang datang masuk ke masjid. Kemudian langsung datang ke pinggir masjid, terus kencing di masjid. Namanya orang badui, ya. Kencing di masjid. Para sahabat Rasulullah sudah berteriak, ya, mereka berteriak, berhenti kamu, berhenti kamu, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menegur para sahabat dan mengatakan, jangan kalian hentikan hajatnya, ya, biarkan saja dia menyelesaikan kencingnya. Maka Rasulullah SAW, ya, menegur para sahabat tadi. Kemudian para sahabat pun membiarkan sampai selesai kencingnya. Lalu Nabi SAW memanggil orang ini. Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang ini, sesungguhnya ini adalah masjid, wahai fulan, bukan tempat kencing dan bukan tempat kotoran-kotoran lainnya. Ya, masjid adalah tempat untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Ya. Maka kemudian Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk mengambil seember air, menyiramkannya ke tempat yang dikencingi itu. Ya. Kemudian si badui ini berdoa kepada Allah apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan rahmati siapapun selain kami berdua. Karena yang lain apa? Yang lain mencela si badui ini. Rasulullah santun gitu ya. Makanya doanya apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati selain kami berdua ya Allah. Ya. Karena apa? Karena melihat kesantunannya Nabi dan kelembutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang cara Nabi SAW. Kalau seandainya si badui tadi dikejar sama sahabat, malah kencingnya kemana-mana. Nabi bilang apa? Biarkan saja dia kencing di situ, jangan hentikan dia, biar sudah yang najis itu saja, ya, tidak kemana-mana. Ya. Baru setelah itu apa? Diingatkan dengan cara yang baik. Ada orang badui, orang yang tidak tahu peradaban hadir, datang ke kota seenaknya saja begitu. Ya. Suatu hari Nabi SAW, kata sahabat Anas bin Malik, juga pernah ditarik baju beliau SAW ketika Nabi berjalan bersama Anas bin Malik. Dari belakang seorang badui mendatangi Nabi lalu menarik baju beliau dengan kasar hingga sobek. Jadi di lehernya Nabi ini ditarik ke belakang begini, ya. Kemudian sehingga kerah masih menempel di leher beliau. Jadi ketarik ke belakang gitu ya. Aku melihat leher Nabi SAW dan bisa melihat memarnya akibat kasarnya orang ini menarik, kata sahabat Anas. Kemudian orang ini berkata, Muhammad, berikan aku sebagian harta Allah yang kau miliki. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menengok ke badui ini, tersenyum, dan kemudian memerintahkan Anas bin Malik untuk mengambilkan sejumlah harta. Coba hadir. Ya. Kenapa Nabi SAW bisa selembut ini? Karena Nabi SAW tahu ini orang-orang badui, orang-orang yang harus banyak diberi uzur. Hadir. Maka sama dengan kita ini, kadang-kadang ada saudara kita yang mungkin belum tahu ilmu, belum pernah dapat ilmu dari kajian-kajian, kemudian masih melakukan penolakan-penolakan ketika kita beri nasihat. Tugas kita bukan terus menyalah-nyalahkan mereka, pandanglah dengan pandangan kasih sayang, pandanglah dengan pandangan uzur. Karena bisa jadi mereka menolak itu bukan karena benci kepada kita, mungkin karena belum tahu saja ilmunya, belum tahu saja kesantunan dan keramah tamahan, kelembutan
Nabi SAW sehingga mereka belum bisa meneladani. Ya, makanya lihatlah dengan pandangan kasih sayang. Orang semakin banyak ilmunya itu semakin banyak kasih sayangnya kepada sesama. Innar rajula dattasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu, kata para ulama. Sesungguhnya seseorang itu kalau semakin banyak ilmunya, semakin lapang ilmunya, semakin lapang dadanya, semakin sedikit sengketanya dengan manusia, karena tahu ini orang belum paham. Ya, tidak apa-apalah. Ya, dia belum paham kok. Ya, beda dengan orang yang sudah berilmu, kemudian dia melakukan satu keonaran, kejahatan. Lah yang kayak gini perlu diislah, perlu diamar ma'rufi, perlu nahi mungkar. Tapi untuk orang-orang yang belum tahu ilmunya, ya sudah, berikan uzur untuk saudara kita, sebagaimana Nabi SAW melakukannya kepada para badui. Ada kisah juga seorang badui yang kemudian menodongkan pedang kepada Nabi SAW dan hampir membunuh Nabi SAW. Ya, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, ya, Jabir ini berkata, kami berangkat berperang bersama Nabi SAW ke Najd. Kemudian ketika kembali, kami pun kembali bersama beliau. Sampailah kami di sebuah lembah. Di lembah itu banyak pepohonan dan kami memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Kami memilih pohon-pohon yang nyaman bagi kami. Kemudian Nabi pun duduk di bawah pohon. Dan Nabi menggantungkan pedang beliau di pohon tersebut. Kemudian Jabir berkata, kami semuanya tidur. Lalu Rasulullah memanggil kami. Kami pun datang dan mendapati seorang badui duduk di sebelah beliau. Nama badui ini adalah Ghawras bin Al-Harith. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jabir, orang ini waktu aku tidur tadi, dia mengambil pedangku. Dan aku bangun, mendapati pedangku itu ada di tangannya sambil dia menghunuskannya ke leherku." Coba, ya. Jadi Nabi dalam keadaan tidak dijaga oleh para sahabat, kemudian ada badui tiba-tiba menghunuskan pedangnya Nabi SAW ke lehernya Nabi. Kemudian dia bertanya kepadaku, kata Nabi SAW, "Apakah kamu takut kepadaku?" Maka aku menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Siapa yang akan melindungimu dari aku?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Allah." "Siapa yang akan melindungimu dari aku?" "Allah." Sampai 3 kali, Allah, Allah, Allah. Dia pun akhirnya menyarungkan pedangnya dan Rasulullah tidak menghukumnya. Dalam hadis lain, kronologi yang lain, kejadiannya sama tapi ini riwayatnya lain. Terus akhirnya pedang itu jatuh dari tangannya, ya, setelah Rasulullah bilang Allah yang akan melindungiku, Allah yang akan melindungi. Pedangnya jatuh dari tangannya. Kemudian Rasulullah mengambil pedang itu dan bertanya, "Sekarang siapa yang akan melindungimu?" Ya, siapa yang akan melindungimu? Ya, maka orang itu menjawab, orang Badui ini menjawab, "Jadilah engkau sebaik-baik pembalas." Maksudnya, sudah, aku nyerah. Ya, aku nyerah. Kamu mau ngapain aku terserah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah?" Kemudian Badui ini menjawab, "Aku berjanji tidak akan memerangimu dan tidak akan bersama suatu kaum yang akan memerangimu, wahai Muhammad." Kemudian Rasulullah pun membiarkan dia pergi dan dia kembali ke kaumnya seraya mengatakan, "Aku datang kepada kalian dari sebaik-baik manusia." Kemudian akhirnya Badui ini datang bersama kaumnya dan kemudian semuanya masuk Islam, hadirin. Masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW memaafkan Badui ini dan tidak menghukumnya. Ya, karena sekali lagi, ya, orang yang tidak tahu itu haknya bukan dihukum, hadirin, tapi diberitahu. Haknya bukan diolok-olok, haknya bukan divonis, haknya bukan dikatai, hadirin, tapi apa? Diajak kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi kita SAW mengajak Badui ini. Ya. Hadirin dimuliakan Allah, ada banyak sekali kisah-kisah di dalam bab ini. Ya. Datang juga satu hari Badui yang banyak bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja, biasa ditanyakan oleh para sahabat. Ya, tapi Rasulullah menjawabnya dengan sabar sekali.
Ya, sampai sahabat Anas itu berkata, kami ini dilarang bertanya kepada Rasulullah sesuatu yang tidak kami perlukan. Makanya ini salah satu adab majelis ilmu ya. Salah satu adab majelis ilmu itu kalau bertanya sesuatu yang diperlukan saja, yang tidak begitu urgent dan kira-kira tidak terjadi, jangan ditanyakan. Ustadz, apa hukumnya sholat di kolam renang? Itu nggak usah ditanyakan. Itu kayaknya tidak pernah terjadi, karena di kolam renang mesti ada musola kan, ya. Terus ngapain sholat di atas kolam renang gitu kan? Ya, jadi tanyakan sesuatu yang penting saja. Sebagaimana sahabat Anas bilang, kami dilarang bertanya apapun kepada Rasul kecuali sesuatu yang diperlukan saja. Jadi kata beliau, kami senang jika ada orang yang pandai dari orang-orang Badui yang datang ke kota bertanya-tanya kepada Rasulullah, sehingga kemudian kami bisa ikut mendengarkan jawabannya. Ya, jadi sahabat Anas itu senang kalau ada orang Badui yang tanya kepada Rasulullah sesuatu yang tidak penting, karena tetap dijawab sama Rasulullah, gitu ya. Kalau kami tanya yang tidak penting, tidak dijawab sama Rasulullah. Tapi karena ya Badui ini yang tanya, ya orang Badui, gitu ya, ditanya, ya apa dijawab sama Nabi SAW. Kemudian akhirnya cerita sahabat Anas ini, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di masjid, seorang laki-laki Badui masuk mengendarai ontanya, kemudian mengikatnya di salah satu pelepah kurma di tiang masjid. Kemudian dia masuk kepada kami, ya. Kemudian dia tanya, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Dia. Kemudian Rasulullah yang sedang duduk di antara kami, ya, kami pun berkata kepada Badui ini, itu loh orang yang sedang rebahan, sedang duduk di sana itu namanya Muhammad. Kemudian orang Badui ini menyapa beliau, wahai anak Abdul Muthalib, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, silahkan duduk wahai fulan. Kemudian orang ini berkata, aku akan bertanya kepadamu dan aku akan lugas dalam caraku bertanya. Jadi jangan marah kepadaku, gitu ya. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, bertanyalah sesukamu, gitu ya. Nah itu sahabat senang itu. Kalau Rasulullah sudah bilang bertanyalah sesukamu, sahabat nyimak itu. Ya, karena pasti akan dijawab oleh Rasulullah. Kemudian orang ini mulai bertanya ke Rasulullah, ya Muhammad, ya utusanmu datang kepada kami. Utusannya Rasulullah datang kepada orang-orang Badui dan mengatakan kepada kami bahwa kamu mengaku sebagai Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, benar, dia mengatakan suatu kebenaran. Orang Badui ini bertanya lagi, siapa yang menciptakan langit, wahai Muhammad? Kemudian beliau menjawab, Allah. Orang Badui ini bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Rasulullah menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang menegakkan gunung-gunung dan siapa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atasnya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah. Orang Badui ini bertanya lagi, demi dia yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan menegakkan gunung-gunung, apakah Allah mengutusmu? Padahal tadi udah tanya, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya, Allah mengutusku. Orang Badui ini bertanya lagi, utusanmu juga mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu wajib sehari semalam, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, benar, dia mengatakan suatu kebenaran. Demi dia yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu sholat? Ya, beliau menjawab ya. Itu sahabat yang ada di sekitarnya mesam-mesem hadirin, ya, pingin ketawa tapi nggak sopan ini, ya, nanti sama Rasulullah. Karena ini pertanyaan yang tidak mungkin ditanyakan oleh sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW, tapi ditanyakan oleh Badui ini. Tapi mereka kemudian para sahabat ini melihat Rasulullah sabar sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, ya, menjadikan para sahabat itu semakin cinta kepada Rasulullah SAW karena akhlaknya yang begitu sempurna menghadapi orang semacam ini. Kesabaran Nabi SAW, tingginya akhlak beliau, santunnya beliau ketika menjawab itu menjadikan para sahabat kemudian merekam akhlaknya Nabi SAW ini dan kemudian meneladaninya. Ya, kemudian akhirnya terus ditanya seperti itu, ya, sampai pertanyaannya pertanyaan yang biasa saja, ya, pertanyaan yang biasa saja. Dan kemudian para sahabat mengatakan, ya, inilah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Allah membicarakannya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad selalu berada di atas akhlak yang mulia. Ya,
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Masya Allah banyak sekali di sini riwayat-riwayat yang kemudian menjadikan kita paham bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tadi, ya, memandang orang yang belum tahu ilmu itu dengan pandangan kasih sayang, pandangan kesabaran, pandangan memberikan uzur. Ini yang penting untuk kita contoh. Suatu hari kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki Badui tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri saya melahirkan anak berkulit hitam ya Rasulullah, ya, dan saya tidak mengakuinya karena si Badui ini kulitnya tidak hitam gitu ya." Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Kamu punya unta enggak?" "Punya ya Rasulullah." "Warnanya apa untamu?" "Merah ya Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ada yang abu-abu enggak dari anak untamu ini?" "Ada ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Kok bisa abu-abu padahal induknya merah?" Gitu ya. Kemudian dia menjawab, "Mungkin itu dari leluhur mereka ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mungkin saja anakmu itu mewarisi warna kulitnya leluhurmu," gitu ya. Ya, jadi mungkin gitu ya. Jadi Rasulullah sabar sekali menghadapi mereka ini dengan jawaban-jawaban yang kemudian bisa mendekatkan mereka kepada logika yang bagi mereka itu masuk akal, gitu ya. Suatu hari juga, ya, ada seorang Badui yang sholat bersama seorang sahabat. Ini penting ini ya, ini pelajarannya penting. Ya, Rasulullah menegur sahabat ini nanti. Tersebutlah sebuah riwayat dari sahabat Jabir, sahabat Mu'ad bin Jabal itu biasa sholat isya di Masjid Nabawi. Kalau sudah sholat isya bersama Nabi, kemudian sahabat Mu'ad ini pulang ke kaumnya untuk ngimami kaumnya. Nah, kayak gini nih boleh bapak-bapak. Ya, bapak-bapak sholat dulu di masjid, kemudian pulang ke rumah, ngimami ibu atau mengimami istrinya yang mungkin belum sholat isya, pingin sholat jamaah sama suaminya. Itu boleh. Jadi sholatnya 2 kali. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sama istrinya sholat sunnah. Tapi istrinya, istri Anda Pak, niatnya sholat isya fardu, gitu ya. Nah, Mu'ad juga begitu. Sahabat Mu'ad ini pulang ke kaumnya, ngimami kaumnya. Ya, suatu hari setelah sholat isya, sahabat Mu'ad ini balik ke kaumnya, ngimami kaumnya. Kemudian ada seorang Badui yang ikut bergabung di sholatnya Mu'ad ini, di jamaahnya Mu'ad ini. Kemudian setelah itu belum lama, ya, setelah Al-Fatihah, Mu'ad ini terlalu panjang milih bacaan surat, kemudian akhirnya si Badui ini batalkan sholatnya. Batalkan sholatnya, ya, pergi gitu ya, tiba-tiba tidak jadi sholat gitu ya. Kemudian orang-orang melapor kepada Mu'ad, ya, orang-orang yang ada di shaf itu melapor, ada satu Badui tadi ikut sholat terus pergi, wahai Mu'ad. Ya, kemudian Mu'ad berkata kepada jamaahnya, "Ini sebuah kemunafikan. Aku akan melaporkannya kepada Rasulullah," gitu ya. Ini mesti orang munafik ini, sholat gak jadi, gitu ya. Kemudian Mu'ad melaporkan kepada Rasulullah atas apa yang dilakukan orang Badui ini. Kemudian Badui ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, dia bersamamu sampai larut malam, lalu dia datang kepada kami memanjangkan sholatnya. Ya Rasulullah, Mu'ad ini sudah sholat sama kamu di Masjid Nabawi sudah lama. Pulang sudah larut malam, masih ngimami kami, masih manjangkan bacaannya pula." Gitu ya. Jadi sebenarnya si Badui ini merasa berat saja atas bacaannya Mu'ad yang terlalu panjang, gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, afattanun anta." Wahai Mu'ad, apakah kamu yang menyebabkan kesulitan ini? Kamu baca surat apa? Kira-kira gitu. Ya, ternyata surat yang dibaca Mu'ad itu panjang dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi riwayat yang ada itu Rasulullah menegur imam yang kepanjangan bacaan sholat, bacaan suratnya. Ya, jadi tidak ada riwayat Rasulullah negur orang yang baca, ya, bacaan yang pendek itu tidak ada ceritanya. Ya, jadi ya kalau bisa pendek ngelihat ya. Jadi imam itu harus tahu fikih imamah itu diantaranya apa. Ketika menasihati jamaah untuk merapatkan shaf itu ngelihat jamaahnya ini usia berapa ini yang ada di belakangnya, ya. Masih anak-anak muda atau ada yang orang tua, ya. Kalau ada orang tuanya baca yang bacaan-bacaan yang ringan saja,
ya surah Ad-Duha, surah Asy-Syams, yang ringan-ringan saja. Jangan Al-Mulk, sholat Isya Al-Mulk jeglek itu. Ya, sholat subuh masih tidak apa-apa surah Al-Mulk hadirin. Karena kalau sholat subuh kan baru bangun tidur. Kalau Isya kan tinggal sisa-sisa tenaga gitu ya. Jadi suratnya surat-surat yang tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ya. Nah, sampai ditegur sama Rasulullah, afattanun anta ya Mu'ad. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah berkata kepada pemuda ini, wahai anak muda, apa yang kamu lakukan ketika sholat? Ketika sholat, yang kamu lakukan apa? Kemudian pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, aku membaca surah Al-Fatihah dan aku mohon kepada Allah surga dan dijauhkan dari neraka. Dan saya tidak pernah tahu apa yang dibaca oleh Mu'ad ya Rasulullah. Jadi suratnya kepanjangan, nggak tahu ini maksudnya apa ini suratnya gitu. Maka kemudian aku membatalkan sholatku, gitu ya. Mu'ad dan aku, kemudian Rasulullah menjawab, Mu'ad dan aku memohon hal yang sama sepertimu, gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Pemuda ini berkata, tapi Mu'ad akan tahu tentang diriku ketika kita nanti maju dalam medan perang, ya Rasulullah. Kata Badui ini. Karena tadi Mu'ad sudah bilang ini orang munafik ya Rasulullah, gitu ya. Sampai singkat ceritanya, mereka akhirnya menghadapi satu peperangan dan akhirnya pemuda Badui ini syahid hadirin. Ya gugur menjadi salah satu syuhada. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, apa yang terjadi pada orang yang kamu perdebatkan denganku itu? Kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, dia jujur kepada Allah dan aku salah. Dia gugur sebagai syahid. Ya. Ya tadi dimuliakan Allah. Jadi kita ini tidak boleh memberatkan. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit tadi. Ya, kalau anak sekarang kan beda. Kalau bisa sulit, kenapa harus mudah gitu kan ya? Ya, padahal Rasulullah punya kaidah apa? Permudah, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Ya, jangan bikin orang lari. Jadi ini kaidah yang harus kita pegang. Bahwa apa? Bahwa kita ini tidak boleh mempersulit urusan orang lain. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ada seorang Badui lucu, ya Badui lucu, Badui yang terkenal di zaman Nabi SAW namanya Zahir. Zahir bin Haram ini seorang laki-laki Badui yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Karena Zahir ini ya sering ngasih hadiah Rasulullah. Ya, kemudian apa? Zahir ini juga suka dagang barang-barang dari padang pasir di pasar Madinah. Sampai Nabi SAW berkata kepada orang-orang, inna zahiron badiyah wa nahnu hadiruhu. Zahir adalah orang Badui kita dan kita adalah orang kotanya, gitu ya. Sambil bercanda kepada Zahir, ya. Jadi Zahir itu orang yang kalau kita punya kawan itu dia kawan kadang ada ya di satu komunitas itu kawan yang unik gitu ya, yang bisa menghibur kawan-kawannya yang lain. Lah itu Zahir seperti itu. Ya. Kemudian satu hari Nabi SAW ya pernah menangkap Zahir dari belakang, ya. Ngerekep Zahir dari belakang ketika Zahir lagi serius jualan. Jadi Zahir ini orang yang serius, mempeng tapi lucu gitu kalau dilihat, ya. Lah kemudian dipeluk Nabi SAW dari belakang dengan kuat. Kemudian Zahir tidak bisa melihat siapa yang sedang menangkapnya, ya. Kemudian Zahir berteriak, lepaskan aku, siapa ini yang menangkap aku, siapa ini yang menangkap aku. Kemudian ketika dilepaskan, dia berpaling kepada Nabi SAW, menghadap dadanya Nabi SAW, dan kemudian tahu bahwa yang sedang nangkap Zahir ini adalah Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Zahir, kepada orang-orang, siapa yang mau membeli budak ini dijual, katanya, kata Nabi SAW. Kemudian Zahir mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau tahu bahwa tidak ada yang menginginkanku, ya. Kamu jual pun aku tidak laku ya Rasulullah, gitu ya. Kemudian beliau SAW mengatakan, tapi tidak begitu bagi Allah, ya. Beliau menjawab, bahkan engkau sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari salah satu riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW biasa
bercengkrama dan biasa bercanda dengan para sahabatnya, bahkan kepada para badui, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini penting juga untuk kemudian membumbui pergaulan kita dengan candaan-candaan, tapi candaan yang kemudian mengarah kepada kemaksiatan. Makanya hadirin dimuliakan Allah, dalam adab bercanda itu juga dibahas oleh para ulama ya. Bercanda itu boleh ya, bahkan itu adalah semacam garam dalam makanan ya. Jadi makanan itu kalau tidak ada garamnya ya hambar. Sama dengan komunikasi kita dengan banyak orang ya, silaturahmi kita dengan banyak saudara kita, kalau tidak ada bumbunya, tidak ada candaannya, itu ya garing gitu ya. Maka bercanda itu sunnah, bercanda itu dilakukan juga oleh Nabi SAW, hanya kita harus tahu adab-adabnya. Di antara adab bercanda itu para ulama merumuskannya, yang paling penting, yang pertama adalah kita harus meluruskan niat ketika bercanda ya. Bercanda itu niatnya bukan untuk ngerjain orang, bukan untuk bully orang, bukan untuk kemudian membuat orang tertawa, bukan hanya itu. Niat bercanda itu kata para ulama adalah menghilangkan kepenatan dan kefuturan ya, menghilangkan kepenatan dan kefuturan, menghibur diri sehingga jiwa kita ini kembali semangat untuk beribadah. Nah ini ini niat bercanda. Jadi kalau mau canda itu niatnya harus benar dulu biar jadi pahala ya. Niatnya menghibur diri, menghilangkan kepenatan agar jiwa kita ini kembali semangat untuk beribadah. Kemudian dalam bercanda juga tidak boleh berlebih-lebihan ya. Berlebihan itu sampai mengurangi muruah kita, mengurangi kehormatan kita ya, kemudian sampai menghilangkan perasaan hormat orang lain kepada kita ya, itu tidak boleh, berlebihan tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda ya. Ada orang yang yang seriusan ya, orang itu kan ada orang yang macam-macam ya. Ada orang yang tidak suka bercanda, tidak boleh kita mencandainya, karena nanti dia jadi marah. Jadi canda itu juga milih-milih orang, kira orangnya ini nanti marah, tersinggung atau tidak gitu. Kemudian bercanda harus pada tempatnya ya, tidak boleh bercanda di depan pengadilan, itu tidak boleh ya. Jadi pas memberikan persaksian di pengadilan itu tidak boleh bercanda. Urusan nikah, talak, rujuk itu tidak boleh bercanda. Kata Rasulullah salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya dihitung serius, bercandanya dihitung serius. Nikah, talak, rujuk. 3 hal itu tidak boleh dibercandain hari ya. Tidak boleh dibercandain karena bercandanya dihitung serius ya. Tidak boleh juga bercanda di hadapan para pemimpin, di majelis ilmu. Kalau memang majelis ilmu yang serius, tidak boleh bercanda gitu ya. Kemudian juga di antara adabnya, kita juga tidak boleh, kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang dalam bercanda. 1, menakut-nakuti tidak boleh ya. Jadi bercandanya nakut-nakutin, yang pakai yang horor-horor gitu ya. Saudara kita orangnya kagetan, tiba-tiba kita ngeprank dia dengan sesuatu yang membuat dia takut, itu tidak boleh. Kemudian yang dusta itu juga tidak boleh ya. Ada kedustaan di dalamnya ya. Kata Rasulullah, aku bercanda tapi aku tidak pernah berdusta ya. Innila aqulu illa haqqo, aku tidak pernah berkata kecuali itu sesuatu yang benar ya. Rasulullah pernah bilang kepada sahabat, loh matamu kok ada putih-putihnya gitu ya. Bercanda maksudnya ya. Pernah bilang kepada nenek-nenek tua, wahai nenek-nenek tua, sesungguhnya nanti di surga tidak ada nenek-nenek ya. Karena Di surga semua nenek-nenek jadi muda lagi ya. Nggak berbohong, nggak berdusta ya. Jadi tidak boleh dusta. Kemudian tidak boleh menjelekkan pihak lain. Menjelekkan pihak lain tidak boleh.
Jadi bercandanya, ngelucunya, tapi sambil jelekkan pihak lain yang nggak di situ, itu tidak boleh. Kemudian menuduh orang lain juga tidak boleh. Ada unsur menuduh, tidak boleh, walaupun bercanda. Ya, tidak boleh juga berkata kotor. Ya, juluk-juluki itu tidak boleh. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh kita memberi gelar saudara kita dengan gelar yang tidak dia sukai. Ya, dipanggil namanya bagus-bagus Muhammad, panggilannya Kirun, Kirun gitu ya. Itu tidak boleh hadirin. Kalau dia tidak ridho, kita dosa, walaupun niatnya bercanda. Ya. Kemudian tidak boleh juga bercanda dengan tangan hadirin, kecuali orang yang sudah akrab betul dengan kita. Keplak-keplakan gitu ya, baru kenal 2 kali pengajian sudah dikeplak sekomburi, mbak piye kabare gitu ya. Tidak boleh hadirin. Ya. Kalau sudah kenal akrab, silahkan. Para sahabat dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya, para sahabat itu bercandanya sudah kelasnya itu sudah lempar-lemparan semangka. Di semangka itu dilemparkan gitu ya. Lah yang kayak gitu udah karena sudah akrab, temen plek gitu. Tapi kalau belum temen dekat, tidak boleh pakai tangan. Bercanda pakai tangan harus dihindari. Dan yang terakhir, tidak boleh banyak tertawa hadirin. Tidak boleh banyak tertawa. Karena la yadhaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak, kecuali beliau hanya tersenyum saja. Tertawanya Rasulullah itu tersenyum. Tidak sampai ngakak, giginya kelihatan semua, nggak pernah. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sesekali saja, gerahamnya terlihat, tapi tidak terbahak-bahak. Ya. Jadi tertawanya Nabi SAW itu kata sahabat Jabir bin Samurah dengan tersenyum. Ya. Jadi bercanda itu boleh. Canda itu ibarat garam penyedap masakan, tapi dalam bercanda tetap harus ada batasannya. Ya. Sebagaimana Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga bercanda kepada para badui ini. Nah, ini hari dimuliakan Allah, beberapa akhlak yang ditunjukkan Nabi SAW kepada orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak tahu informasi, orang-orang yang tinggal jauh dari kota yang disebut dengan orang-orang Badui ini. Ya, jadi Rasulullah ingin menunjukkan dan menampilkan di hadapan para sahabat dan umatnya, kalau dengan orang Badui saja Rasulullah seramah itu, apalagi dengan orang-orang kota, orang-orang yang ada di sekitar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah yang kemudian kita dapat fahami bahwa Rasulullah memiliki adab yang sempurna yang harus kita contoh dalam keseharian kita. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kita sampaikan kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita akan membahas tentang interaksi Rasulullah dengan para pelaku maksiat, ya, dengan para pelaku maksiat, ya. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah min kulli fastaghfiruh innahu kana barrar rahima. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.